biasa. Oh. Gen Z itu pasti punya second Selalu account, ya. third account gitu Itu kan. benar. Itu benar. Benar. Kalau aku sih kegagalan yang aku takutkan itu aku belum sempat memberikan yang terbaik. Maksudnya bukan balas budi ya, karena kita nggak diwajibkan untuk balas budi sama orang tua. Tapi yang aku takutkan itu aku belum bisa memberikan yang terbaik selama orang tua aku itu masih hidup gitu. Oh, kamu Belum. yatim. Iya. Aku juga yatim, bedanya aku Sama. yatim pasif. Oh, yatim pasif. Iya, pasif. Bisa gitu ya. Bisa. Karena tidak Yatim dinafkahi. Istilah baru ya. Emang dari umur berapa sih? Ya, ini kita episode spesial karena kita di sini mau ngebahas tentang bincang alam yang berbeda, tapi bedanya lebih ke psikologi ya. Yes, bukan psikologi sih. Ya mungkin kayak apa namanya? Mental health dari kaum Gen Z gimana sih? Kita penasaran seperti itu. Kita penasaran dan kalian juga bisa ngasih pertanyaan ke kita sebagai gen milenial yang udah berkeluarga dan punya anak perempuan. Iya, kita perempuan ya. Dulu perempuan. Oke. Itu beras Dari ya, siapa Bang? dulu? Kita dulu ngobrol lo. Aduh. Opening. Opening. Selamat datang di BAB. Hai guys, selamat datang di BAB. Balik Bincang alam berbeda. beda. Oh. Iya, jadi kita memanfaatkan teknologi AI nih. Kita tanya ke ChatGPT. Karena kita penasaran sih apa sih ketakutan terbesar dari anak Gen Z ya, terutama yang perempuan ini dalam hidup tuh seperti apa sih gitu kan. Di alam yang lain, mungkin di alam pikirannya seperti apa yang menjadi ketakutan terbesar. Seperti apa kayak gitu. Dari Bang Odak, dari hasil riset Nenek sama ChatGPT nih, ada gak pertanyaan? Ini kita langsung nanya aja kayak Ya, ke boleh, kalian boleh, yang Gen boleh, Z ya. Jadi pernah nggak kamu merasa hidupmu harus selalu kelihatan berhasil di media sosial dan gimana pengaruhnya ke diri kalian? Mau siapa dulu? Kayak kamu Boleh. dulu aja. Nah, kalau aku sih ulang. Iya. Kak. Pernah nggak kamu merasa hidupmu harus kelihatan berhasil di sosmed? Harus kelihatan berhasil di sosmed dan gimana pengaruhnya ke diri kamu sendiri? Oh, misalnya nih kita harus kelihatan berhasil di sosmed, itu postingan-postingan kita atau Iya, salah satunya Flexing. mungkin like-nya, view-nya. Oh ya. Kalau aku sih nggak harus, Mm-mm. tapi aku ada semangat untuk menembus itu gitu loh. Ada semangat untuk menembus itu. Oke. Iya. Menembus langit atau menembus Apa yang membuat menembus- kamu semangat ketika kamu memposting Untuk mendapatkan viewers, itu like, patokannya itu ya? terus semakin FYP ke TikTok orang-orang lah. Itu jadi makin semangat ya. Iya, itu Engagement bikin lah, semangat. Engagement Berarti ya. kan dalam artian kata pengen terkenal juga. Iya dong. Ya nggak harus terkenal dong. Lah, kalau udah dapat engagement, followers Iya. banyak kan terkenal. Kan engagement tinggi berbanding lurus sama ya ketenaran kan misalnya kan. Personal Orang branding. semakin tahu Iya. sama-sama branding benar kayak gitu. Iya, tapi nggak lebih ke harus terkenal. Oh. Gitu. Kita Secukupnya. hanya untuk mengekspresikan diri kita. Oke. gitu. Oh, butuh ruang ya Gen Z ya Iya. buat ekspresi ya. Dulu kita nggak ada sosmed, kita ekspresi ngapain ya? Ekspresinya ya ngeband, Oh, yang ngeband bisa main anak basket, basket, main kayak motor gitu kan. breakbeat. Ya breakbeat tuh gitu. bisa tuh. Kayak gitu. Oke. Tahu nih. Nah, kalau kamu Kalau aku tadi apa? pernah nggak kamu merasa hidupmu harus selalu kelihatan berhasil di sosial media? Itu gua banget. Gokil. Berarti doyan flexing ya? Bisa dibilang ya, kayak Oh. harus buat ngasih makan di Instagram. Why? Kenapa? Karena gimana ya? Dulu tuh aku SMP itu aku pernah dibully. Terus aku tuh SMP bodoh banget ya. Terus sekarang Bodoh dalam segi akademik? akademis juga kayak bodoh gitu. Terus kayak ketika aku memperlihatkan kesuksesan aku di sosmed, tuh orang-orang tuh mention kayak ih pengen deh hidupnya kayak lo gitu. Sebenarnya itu berat juga ya, kayak wah orang udah berekspektasi tinggi nih gitu kan. Cuma kayak ya itu dijadiin motivasi lagi gitu. Gitu sih. Kan tapi banyak bilang sosmed is fake kan? Ya betul, itu betul banget. Sosmed is fake. Kayak pasti kita menunjukkan di dunia maya itu kalau ya kita baik-baik aja. Terus kayak hidup kita yang memang enak aja untuk dilihat kayak gitu.
gitu sih. Paling kayak bagian sedih-sedih meweknya di second account sih biasa. Oh. Gen Z itu pasti punya second Selalu account, ya. third account gitu. Itu kan. benar. Itu benar. benar. Itu tempat kamu nyampah, Iya, ngeluh segala benar. macam. Iya, iya betul. Tapi yang bagusnya itu ya di first account itu ya. Iya, di first account itu pasti. Dan memang mostly ya Gen Z dari ruang lingkup aku pasti kayak dia menunjukkan hidupnya yang hedon, yang memang memang bagus aja untuk dipertunjukkan gitu. Yang nggak baiknya ya dia masukin di second account. Oh. Nah, kan sempat tuh gue dengar berita tuh katanya pemerintah itu sempat bukan pemerintah sih, mungkin DPRD atau apa, itu sempat disarankan atau ada syarat tiap orang tuh wajib punya satu akun aja. Menurut kalian gimana? Itu tuh gue sempat lihat tuh di feed segala macam berita benar gitu-gitu. baca juga ya. Itu menurut kalian gimana? Sebenarnya sih fine aja ya. Kalau aku pribadi kayak sebenarnya aku nggak punya second account juga nggak apa-apa sih kalau aku ya. Nggak yang aku juga bukan tipikal orang yang kalau sedih tuh harus nunjukin di sosmed gitu loh. Oh. Oke. Iya. Sama sih. Sama ya. Jadi ya nggak masalah ya. It's Iya, Sama. nggak fine, masalah selama ya. akunnya nggak terbang juga. Gitu. Iya sih, itu Oke. sedih banget sih. Oke, mungkin mau ada lagi Next question. Ini lebih ke ini ya, ke personal ya. Hal apa yang kamu takutin kalau kamu gagal? Misalkan gagal kuliah, gagal kerja, atau gagal hubungan. dunia pertemanan. Hal apa yang aku takutin? Jujur sebenarnya karena orang tua aku single parents. Hal ketakutan aku itu ketika aku tidak bisa membahagiakan orang tua aku ya. Karena orang tua aku satu-satunya nyokap ya, dan dia juga usianya udah lumayan ya, dan aku masih belum jadi apa-apa gitu. Itu ketakutan terbesar aku sih. Walaupun aku masih ini banget gak sih, masih 19 tahun, masih teenager banget. Cuma beban itu sih yang Terus apa sih indikasi yang mungkin kamu ngira yang ngebuat orang tua kamu bahagia? Apa mungkin prestasi kah atau apakah yang membuat kamu orang tua kamu bahagia? yang ngebuat aku bahagia, motivasi dari orang tua sih. Aku secinta itu lagi sama Cinta nyokap. itu ya. Iya. Karena perjuangannya itu ya dari kecil. Iya, perjuangannya wah. Dari kecil. Dari kecil aku nomaden dulu, aku di NTB. Terus ya itulah dari Oke. kisah hidup ya. Jadi yang ngebuat aku kayaknya aku kalau gagal buat diri sendiri nggak apa-apa sih. Cuma setidaknya aku harus bikin orang tua aku happy. Oke. Sama. Kalau aku sih kegagalan yang aku takutkan itu aku belum sempat memberikan yang terbaik. Maksudnya bukan balas budi ya, karena kita nggak diwajibkan untuk balas budi sama orang tua. Tapi yang aku takutkan itu aku belum bisa memberikan yang terbaik selama orang tua aku itu masih hidup gitu. Karena aku udah pernah gagal sekali. Aku udah pernah gagal memberi yang terbaik untuk bapak. Oke. Di umur 15 tahun itu bapak nggak ada. Hmm. Jadi aku dulu pikir kayak gini, gimana Kian kalau aku itu pintar di sekolah, pasti ada dong yang kebanggaannya dari putrinya gitu. Pasti adalah kebanggaan yang harus diingat, dibawa ke sana. Ini nggak ada, jadi aku merasa gagal di situ. Jadi untuk mama ini semoga lah sehat-sehat sampai aku benar-benar bisa memberikan yang terbaik lah dari dalam diriku gitu loh. Oke. Yang Sama terbaik gitu berarti ya. Kita Ya, juga sama lah ya. as a milenial juga sama Karena ya. sama. Itu ya sama orang tua ya kita selalu memberikan yang terbaik lah. Iya. Kalaupun nggak bisa memberikan yang terbaik ya lurus-lurus aja hidup. Iya, Minimal jangan itu. nyusahin sih intinya. Jangan nyusahin. Pernah sih gue ngalamin situasi yang nyusahin orang tua, pernah gitu kan. Cuman Pernah jadi juga sih. story yang di pikiran mereka, wah kok begini sih abang begitu kan. Jadi kayak tapi udah dibales dengan Iya. sesuatu yang baik gitu. Iya. Itu aja sih mereka sebenarnya udah cukup ya. Malah sekarang tantangan kita lebih ke anak ya. Yes, benar. Gimana caranya tuh Oh. anak tuh nggak kayak kita gitu Iya, kan. minimal Oh, iya, itu iya, iya. ya nasibnya lebih dari kita lah, atau mungkin Iya. ya jangan sampai kebodohan kita yang pernah kita lakukan itu terjadi sama anak kayak gitu. Iya, kayak lingkungannya, Lingkungan. terus sekolahnya, pertemanannya kan sekarang lebih maju ya. Iya betul. Lebih berat sih. Iya, karena perkembangan teknologi juga Iya, kan. parah sih. benar. No filter bisa dibilang sosmed itu kan. Iya betul. Mana udah bisa marah-marah lagi anak sekarang kan. Iya. Maunya anak 5 tahun udah bisa main Roblox, udah bisa Iya main betul. game-game yang dengan IQ tinggi tuh. Iya. benar. Iya, terus Kacau loh. Sama ini yang gue kaget kan, anak gue juga kan bini gue ini kan guru bahasa Indonesia lah. Oh. Iya. Terus dia tuh sempet ngeritik
skrip gue gitu loh. Hmm. Skenario dari segi bahasa anak kecil gitu, dan ternyata bener apa yang dia ini tahu dari mana gitu. Ternyata anak zaman sekarang mungkin ya Gen Alpha ya, Iya. segitu banyaknya informasi yang mereka dapat dari sosmed kayak Iya gitu. benar-benar. Jadi pesat ya Iya. perkembangannya ya. Ngeri juga sih, tapi emang harus ya mereka hadapi ya gitu. Iya. Terus Kita lanjut ya, Ya. pertanyaan Oke. berikutnya. Seberapa sering kamu merasa nggak cukup, misalkan nggak cukup pintar, nggak cukup cantik atau sesuai standar? Pernah nggak sih ngerasa, aduh gue kurang? Pernah sih. Aku sendiri kadang setiap hari sih. Kadang Apa? setiap hari Apa? aku Hal merasa apa? kayak aku tuh kurang baik deh. Kayak aku kurang lebih semangat gitu. Overthinking ya gitu ya. Iya, bener. Jadi aku setiap hari tuh besok harus bisa lebih baik lagi. Besok aku harus ngerjain ini gitu loh. Gitu. Jadi kalau misalnya kalau dibilang cantik ya aku nggak lebih ke situ, tapi cuman kayak lebih ke semangat gitu, semangat aja. Gak apa-apa wajah kayak gini yang kayak yang ya udah ya, ya gak mungkin juga kan ngeluh sama orang tua, ngapain sih mama lahirin aku kayak gini, aku jadi nggak bisa jadi artis kan, gak mungkin juga. Karena kita nggak bisa milih ya. Iya. Jadi ya harus dengan kesadaran diri sendiri untuk memperbaiki dari kesalahan-kesalahan kita untuk memperbaiki ke arah yang lebih baik gitu Oke. aja deh. Berarti mencicil kegagalan ya. Iya, Gagal ini bener. cicil itu sama kayak ketika. Oke, Kalau kamu oke, gimana? Sebenarnya kalau ngerasa kurang itu sifat dasar manusia nggak sih, kayak Yes. even orang kaya atau orang pintar sekalipun kan pasti selalu merasa kurang. Tinggal gimana cara kita ngehadapinnya aja sih. Cara kita ngehandle itu. Biasa sih aku sering banget ngerasa kurang dari cara pikir aku, terus banyak lah yang harus dikembangin dari diri aku gitu. Ya cara aku handle gimana ya, dengan aku belajar lagi, evaluasi diri lagi, Iya, betul, refleksi ke belakang kayak gitu sih. Oke. Iya, mirip langsung kayak gitu. Nah, misalkan nih kalian punya tombol hapus ketakutan. Nah, apa yang pertama kalian hapus dari memori hidup? Dari siapa? Ini sih lebih ke ketakutannya kali Iya, ya. ketakutan yang mau dihapus. Takut sama bokap sih. Oh, Dari segi Aku pernah berantem sama bokap. oh itu yang mau di delete ya memorinya ya. Itu Memori. Apa ya? Kamu Bingung. pasti kan ada tuh seumur hidup ada ketakutan yang paling membekas. Ya takut kehilangan orang tua sih pastinya. Dan itu udah terjadi gitu loh. Oh, udah terjadi. Iya, di saat di umur itu ya, 15 Iya. tahun ya. 15. Oh, kamu 15. yatim. Iya. Aku juga yatim, bedanya aku Sama. yatim pasif. Oh ya, Iya. yatim pasif. Iya, pasif. Bisa gitu ya. Bisa. Karena tidak Yatim dinafkahi. Istilah baru ya. Emang dari umur berapa sih? Wah, dari kecil. Kecil ya. Dari kecil. SD kah atau mungkin TK? Wah, when I was born tuh udah kayak divorce, terus ya udah entah berantah aja. Dalam sih kayak gitu sih, tapi Berat cewek ya. bebanku. Dalam ya kalau bahas itu ya. Oke, sekarang kita gantian. Oke. Mungkin kalian ada pertanyaan Buat bapak-bapak ini. buat Oke. generasi milenial. Oh. Ah, ini menarik nih. Kalau aku sih mau bertanya untuk bapak-bapak ya. Gimana sih tindakan untuk mengantisipasi Gagalan sebagai orang tua. iya gitu. Atau kan karena sekarang nih di era digital kita ini udah semakin membarak lah ke semua pelosok-pelosok gitu. Jadi udah nggak ada tempat lagi untuk mengalam gitu loh. Maksudnya gimana sih mengalam? Oh, mengalam. Meminimalisir. Oh iya benar. Meminimalisir jaringan gitu loh. Minimalisir jaringan. Gimana ya? Belum Gimana dapat. bahasanya? Belum dapat ini. Berarti kan kamu nanya gimana caranya antisipasi. Jadi- Anak untuk anak. tidak bergadget terus gitu. Oh, oke. Iya benar. Oke, silakan. Kalau gue pribadi ya kan ya kita harus sadar sih pertama sih kalau anak kita anak gue itu hidup di zaman yang teknologi udah banyak banget dan segala informasi itu udah cepat masuk ke mereka kayak gitu Iya. kan, dari mulai gadget, TV segala macam. Ya sebenarnya kalau gue sih pribadi harus
bisa mengimbangi sih. Sama kita harus kasih nilai dasar yang harus mereka tahu kayak gitu. Kayak misalnya anak gue cewek kayak gitu Iya. kan. Kalau pasti contoh nyatanya adalah dia tuh boleh main gadget, TV atau mungkin handphone asal dalam pengawasan kayak gitu. Jadi Oh, ketika iya, benar. orang tua Iya, itu iya. tidak ada di sampingnya, mungkin lagi masuk apa, ya itu jangan sama sekali karena biar gimana pun ya walaupun YouTube, TikTok segala macam, walaupun ada fitur itu pasti ada yang bocor lah kayak gitu. Iya, gitu. benar, Iya, benar, iya. benar. Sama yang kedua adalah kita mengarahkan sesuai dengan hobi dia. Hmm. Kayak anak gue kan hobinya itu suka sama binatang, animal, sama sama desain gitulah. Ya udah kalau binatang akhirnya gue bikin channel sendiri nih, channel YouTube yang tentang dunia binatang yang membuat dia makin paham soal itu. Jadi Bagus ya, dia bagus. kesukaannya nggak salah sama dunia desain kayak gitu sih. Iya, Soalnya kalau nggak diarahin asal kasih aja, ya dia bakal nyari random kayak gitu. Iya, kayak rendam, gitu. iya benar. Iya, iya. Dan- Sama sih, Iya, sama. benar. Gue juga anak suka gambar tapi dari TikTok gitu taunya kan. Abis itu dia masuk ke aplikasi tuh ada Cici. Dia nanya ke Cici kan, Iya benar. halo gitu kan, menurut kamu papaku ganteng nggak? Berawal dari situ. Cuman tadi kan ada question ke arah alamnya. Nah, ketika nanti habis gadget sih saya kasih main gadget kan. Cuman tetap diawasin ya. Cuman kalau pas ada waktunya ke alam, ke puncak atau ke taman bermain, mereka seneng banget. Iya, cuman benar. Tetap nggak lepas tuh, kita ngonten yuk di sini. Iya, Udah ngonten. bagus juga ya. Bahasanya udah ngonten. Anjir, keren. Iya. Iya, benar Anak sih. gaul banget ya. Karena mereka scroll tuh udah informasi semua. Iya, informasi itu gila banget sih. Sama ini sih satu lagi yang penting itu bahasa sih, bahasa. Iya, bahasa. Berhubung gue juga orang sastra Indonesia, Iya. suami istri orang sastra, jadi dari kecil itu gue tanamin, gue nggak pernah menye-menyein omongan anak saya. Ih, kamu lagi bubu gitu. Jadi enggak, jadi yang ngomong bobo gitu, tidur. Iya, Jadi iya, emang Jelas ya. dari awal tuh harus dijelasin Iya, iya. kata-kata yang jelas kayak gitu. Dan ternyata efeknya sekarang di umur yang baru 8 tahun pengetahuan bahasa dia tuh Udah kritis ya? kritis Oh, banget itu dibanding bagus. teman-teman yang lain. Bahkan dia sampai ngeritik skrip gue gitu kan, gue sebagai juga penulis skenario kan, kadang-kadang dia sampai ngeritik kayak gitu. Iya, itu sih. Yang kita takutin sebenarnya cuma satu, ketika mereka lebih sayang teknologi daripada kita. Yes. Wah, iya Iya, sih itu. lebih pentingin gitu. Iya, Iya. benar. Kalau dari gue ya, Ah. gue tuh kan belum menikah nih, belum punya anak juga. Tapi kayak cita-cita gue tuh justru kayak kalau misalnya nanti gue punya anak, gue kayaknya pengen gaul bareng deh. Kayak kalau misalnya dia pengen bandel tuh jangan bandel di belakang gitu, bandel depan emaknya gitu. Misalnya dia mau ngerokok, mau minum atau mau Iya. ke klub tuh yang ngajak, jadi dalam pantauan gitu. Nah tapi kalau kalian sendiri gitu, kalau misalnya sebelum menjadi orang tua pernah berpikir kayak gitu gak sih? Oh, Terus pasti. Terus Pasti sih. kayak ketika menjadi orang tua kayaknya, oh enggak deh, kayak gue harus ngedidik anak gue lurus-lurus aja deh gitu, apa gimana? Ya, kekhawatiran tuh pasti ada ya. Sama ketika awal tuh masih muda mau menikah juga sama. Oh, nanti ini anak gua harus di depan gua tuh apa adanya nih, ya kan. Cuman kita nggak bisa pungkirin lingkungan kan. Iya. Itu sih yang kita takutin. Kayak misalkan kemarin itu teman-temannya di sekolahnya tuh udah ngajak untuk main game bareng gitu kan. Wah, jangan sampai ini lebih sayang teman-temannya nih daripada saya nih, bapaknya kan. Nah kayak gitu-gitu sih lumrah ya. Terus juga awal-awal masih muda sih pengennya ya seperti kamu bilang tadi, pengen banget tuh anak tuh deket sama kita. Tapi sekarang kenyataannya deket, sampai sedekat itu. Oke. Sampai mereka tuh udah bisa baca WA saya. Dibaca gitu kan. Terus dilihat nih siapa gitu. Wih, Udah mulai kepo ya. mulai kepo. Tapi itu pasti akan terjadi. Oke. Terus kalian tuh sebagai ayah kan udah jadi figur ayah ya. Kalian tuh pengen gak sih anak kalian tuh pengen jadi apa gitu, kalian arahkan untuk seperti apa, atau kayak dengan berkembangnya anak kalian ya udah aja biarin mereka grow dengan sendirinya dengan passion mereka, atau kalian mengarahkan gitu, bagaimana? Ya kalau gue sih ini sih bercermin dari gue didik dulu kan. Dulu orang gue tuh ya tuh, jadi tahu dulu apa potensinya, terus ya udah didukung terus kayak gitu dari potensi itu. Sama kayak anak gue sekarang kan, gue juga sebagai penulis, bini gue juga sebagai penulis juga pengen dong anak gue sebagai penulis, tapi ternyata dia orangnya
ranahnya berbeda kan. Kesukaannya beda kita ya. dukung. Yang penting adalah jangan sampai kita menghilangkan ruang diskusi sih sama anak. Itu penting banget sih. Soalnya jadi kita tuh kan kadang dulu kan di zaman mungkin milenial ya, orang tuh yang baby boomers itu kadang suka menutup ruang diskusi. Kayak misalnya hal pamali deh. Pokoknya kamu nggak boleh ini pamali. Itu kan terus ketika kita ngomong kenapa, kok kamu malah ngelawan? Itu sebenarnya hal yang gue terapin karena gue itu gue hilangin. Jadi gue harus ngasih reason kenapa gue nggak boleh ngarang itu. Kayak emang jauh lebih berat sih, tapi ternyata ketika gue terapin ke anak gue itu jadi ada ruang diskusi. Ketika gue salah, ya gue ngomong salah kayak gitu. Bahkan ketika ruang diskusi terbuka, anak gue itu malah lebih terbuka sama orang tuanya kayak gitu sih. Iya, super Benar terbuka sih. Terbuka kayak gitu. Kayak malam-malam tuh wajib cerita gitu kan. Yes. Tadi ngapain aja Story tadi time. Dadi gitu kan. Aku Dali. Ngumpul. Dadi. Manggilnya Dadi. Jadi Daddy. Dadi. Daddy. Kan Daddy. Daddy. Bukan sugar daddy ya? Bukan. Jadi kalau Jangan dong. kalau malam bahaya. kan ada si kakak 2 cewek nih. Jadi suka tidur kiri kanan. Oh, iya. Terus cerita bu guru aku kepalanya kotak loh. Hah? random banget ya. Itu Random. lucu sih cerita-cerita Terus random kayak, gitu. Tadi ngapain aja? Podcast tuh apa gitu kan? Terus nanya kamera tuh apa. Ya tinggal kita jelasin. Oh mau Iya, dong. bener sih. Sekali-kali ke kantor. Nah kalau udah dijanjiin dia pasti nagih. Anak Iya. sekarang. Iya, Benar-benar iya, Biar benar. Rafa tuh benar-benar ingat banget apa Terus- gitu. Dan pernah kesini. Ah, Udah kesini. Wow guling-guling sini. saking penasarannya. Iya. Tapi itu nggak sih yang jadi mood kalian, kayak kalian habis capek kerja terus dapat cerita-cerita random Jelas Oh dari iya sih. dong. Ah. Jelas itu dong. mood booster banget. Betul banget sih. Udah kalah istri. Dan Iya, ini benar sih ya. ada Jadi- pertanyaan lagi. Bini cerita udahlah. Wah udahlah makan aja lah. Jadi udah ke anak aja gitu. Lebih excited ke anak kayak. Iya. Nah ada pertanyaan lagi sih, kayak kalian kan udah menikah tuh udah lumayan lama tuh kan, Mm. kayak long term relationship gitu. Kayak kalau aku kan takut nikah. Kalau dia pengen cepet nikah, kebalik. Oh. Bukan cepet lagi, memang udah usianya loh. Oh. Iya sih ya mungkin dia. Tapi 24 tuh masih early gitu sih. Masih kayak kalau buat aku, kalau iya. buat aku. Tapi ya perspektif orang beda-beda sih ya. Iya sih. Tapi yang Iya, mau iya, aku tanyain benar. tuh kayak kalian tuh kan bakal seumur hidup, kayak sebelum kalian memutuskan untuk menikah tuh kalian bakal seumur hidup sama orang ini gitu. Iya. Itu kan pasti memaafkannya seumur hidup juga kan. Iya. Iya. Terus kayak bagaimana kalian cara menghandle-nya tuh kalau misalnya egonya sama-sama keras, apalagi udah ada anak gitu kan. Gimana cara kalian menghadapi situasi itu? Berat sih. Tapi kadang soal gini, soalnya ada hal yang nggak bisa kita apa ya, bukan nggak bisa, susah Nggak buat bisa kita sih. omongin kayak gitu. Ngerti. Tapi patokannya adalah ketika kita memilih pasangan untuk menjadi pasangan seumur hidup, minimal adalah kita itu udah nyaman sama dia dari segi obrolan. Ya benar dari segi Dari segi obrolan. obrolan itu penting banget sih. Basic. Terkadang iya, benar-benar. soalnya terkadang banyak beberapa orang yang selingkuh itu ketika awal dia menikah dia Fisik. tuh memandang tuh lebih ke fisik sama kelas kayak gitu. Iya, iya, Tapi benar, ketika sudah mendapatkannya, ketika dia gak nyaman sama itu, dia malah mencari orang yang mungkin yang lebih jelek dari istrinya tapi nyaman kayak gitu. Yang penting nyaman dulu sih. Soalnya ketika nyaman kan pasti dalam hubungan yang gue tangkap itu pasti ada rasa bosan. Iya. Nah, ketika bosan kita ada indikasi buat nyari yang lain. Iya. Tapi kalau kita terus nyari yang lain terus bosan lagi, ya itu nggak bakal kelar kayak gitu. Betul. Tapi gimana caranya kita bisa menghandle bosan itu dengan obrolan kayak gitu, yang ngebuat kita nyaman buat kedepannya itu sih. Iya jadi kalau gue tuh jangan memperlakukan ya kayak istri banget lah. Kadang-kadang dia jadi sahabat. Kadang-kadang dia jadi musuh gitu kan. Ini Oh, teman jadi curhat. serem Berantem tuh. gitu. Iya. Berantem ya. Oh, iya, Kejar-kejar. Kejar-kejaran habis itu udah mumpuk dari kasur. Udah plus-plus ini. Iya. Kayak gitu sih, jangan memperlakukan istri ya kayak istri. Oh lo istri sediain gue kopi. Iya, Dia enggak sih, jangan. Jangan patriarki. Jangan patriarki. Itu Terus penting sih emang. iya. kalau- Terkadang ada hal yang kita harus patriarki sih. Mhm. Ada kondisi kayak gitu. Hmm. Tapi emang nggak semua. Kayak misalnya keputusan mengambil taruhlah apa ya? Finansial. Finansial segala macam. Terkadang emang harus patriarki kan. Kan
bisa dibilang secara naruli ya, naruli itu pria itu yang gua yakini itu emang sebagai pemimpin kayak gitu. Betul. Soalnya Iya. gue pernah ngalamin sih, sering banget gue kerja di banyak kantor yang ketika bosnya cewek, ketika dia emosinya lagi nggak stabil, Mm-mm. itu dia salah ngambil keputusan kayak gitu. Nah, makanya gue bakal ngambil keputusan ketika di kondisi bini gue itu lagi emosi nggak stabil, gue harus bisa cepat ngambil keputusan. Oke. Hal itu yang harus kita ini sih. Kalau Dan gue itu sih emang kalau harus bini nggak dipikirin. stabil gue diem aja. Misalkan dia lagi ngomel-ngomel gitu kan, terus ngelakuin kesalahan satu aja. Misalkan kesalahan satunya tuh di salah beli tuh, nitip tapi Salah beli kan barang. bisa gede banget itu. Iya, Berapa iya, masalah-masalah iya. kecil ngerembet banyak Iya gitu. tuh diem aja udah kan. Kalau nggak diem nanti ribut terus. Betul. Benar. Oke. Jadi gini, bapak-bapak ingin Apa ya? iya anaknya itu menikah dengan pilihannya sendiri atau yang bapak saranin gitu sama anak gitu. Wih, kalau gue sekarang sih mau naruh CCTV di anak gue tuh. Kenapa? Iya benar sih, apalagi cewek ya. Apalagi kan sekarang cowok tuh. Iya. Ya kita tahu lah ya, pas zaman kita juga cowok tuh sebenarnya ya gitu, bangsat lah sih bilang gitu kan. Tipu Kadang iya ya, muslihat ya. jadi ketika kita punya anak cewek ada kecemburuan dan ketakutan yang lebih gitu. Iya betul. Bahkan gue kepikiran mau masang itu apa alat GPS. kayak gitu GPS. diam-diam ketika dia mulai dewasa kayak gitu. Cuma balik lagi Sebenarnya itu sebenarnya. pilihannya ke dia sih, cuman kita takut aja. Iya. Iya. Takut ketemu yang salah gitu. Iya, apalagi amit-amit kalau ketemunya DJ cancel kan. Idi. Goreng. Sekarang juga banyak juga tuh orang tua jahat di daerah-daerah kan. Kayak anaknya masih berumur 7 sampai 10 tahun udah diapain ya. Iya. Jodoh-jodohin ya. Kacau deh dunia. Ya gitu sih. Iya, menarik sih ini bahasannya ya. Iya. Berarti kalian sebagai generasi Z Mm-mm. di era teknologi ini memutuskan untuk tetap bersosialisasi ya. Iya, Tetap benar, bersosialisasi sih itu penting sih, apalagi kalau misalnya dari segi pekerjaan tuh relasi paling penting ya. Penting benar. banget sih. Iya, Dari Pertanyaannya nih, orang tua kalian ngeliat gak sih sosial media kalian? ngelihat lihat ya. orang tua aku tuh street banget ya. Kalau aku pakai pakaian seksi. Benar-benar ini ya, ngawasin ya. Ya Iya karena sih. orang tua aku guru ngaji ya. Oke. Anaknya agak rebel bolak-balik. Tapi nggak apa-apa kan itu? Sebenarnya enggak sih. Sebenarnya enggak, cuma kayak mama makin karena gini, dulu pas kecil didoktrin. Dulu tuh aku pas kecil aku suka banget pakai kerudung. Oke. Oh. Terus dulu mamaku kan cita-citanya pengen jadi artis ya. Ah, Nggak kesampean. Akhirnya dia pengen anaknya yang jadi artis. Oke. Di situ aku pas SD suka banget pakai kerudung. Pokoknya aku kemana-mana nggak boleh nggak pakai kerudung. Tapi mamaku bilang aku pakai kerudung kayak orang kampung katanya gitu. Keterusan lah kebablasan sampai sekarang. Gitu. Ketika dianya sudah lebih ini ya lebih Paham agama dia gitu. lebih religius gitu ya. Ya udah jadinya kayak udah aku nggak boleh gitu. Jadinya kayak gitu. Iya sih, penting juga Padahal kan sih. didoktrin dari kecil gitu kan. Tanpa dia sadari ya kayak gitu. Iya. Karena impian yang belum tersampaikan. Iya. Oke nih, bapak-bapak, pertanyaan kita udah selesai nih. Ya, oke, banyak oke. ya. Iya. Jadi menurut bapak-bapak itu apa? Apa sih pesan dan pesan moral yang harus disampaikan kepada anak-anaknya kelak gitu? Nanti kalau udah dewasa Iya. ngeliat video ini gitu kan. Oh Iya. iya. Bangga sama papanya. Karena jejak digital Iya, gak pernah benar. hilang ya. Siapa duluan nih mau menyapa anak kita? Bawa ke dia. Kalau buat anak-anak saya, terutama Karen, Kezia yang sekarang lagi sekolah, pesannya cuma satu. Apapun yang kalian kerjakan, apapun yang kalian minati itu tolong waktu untuk sama dadinya malam-malam tuh jangan sampai hilang. Itu So saya sweet. perlu dialog itu saya perlu gitu. Karena kalau nggak ada dialog nanti kalian pergi-pergi itu nggak bilang-bilang. Iya betul. Itu doang sih. Jangan stop komunikasi ya kan. Tetap semangat. So sweet. Yasir. Oke, buat anak gue nih, Dea, anak semata wayang. Ya tetap cemburuan sama babehnya kayak gitu. Dan kalau misalnya mungkin bertemu dengan pasangan, ingatlah kalau nggak ada yang cowok yang sempurna. Jadi patokannya adalah agama.
Gitu sih. Oke, patokannya bapaknya. Oh, Oke. gantian dong kalian buat pasangan hidup kalian. Aduh. Buat pasangan masa depan, suami masa depan, Atau orang tua. Atau Orang tua. orang tua. Orang tua apa pasangan nih ya? Bebas, yang di hati kamu sekarang siapa? Yang terpikirkan pertama kali, Kalau orang tua takut nangis. Ya udah, Iya, pasangan deh. bener. ya pasangan mungkin atau mungkin pasangan masa depan. Oh ya, Bebas. oke. Oke, aku Oke. dulu apa kamu dulu? Iya. Aku ya. Oke. Ya. Oke, ini pesanku untuk pasanganku di masa depan. Kumohon kamu segera menemukanku. Jadi, walaupun kita sudah berumah tangga nantinya, kuharap kita bisa saling mengerti, saling mengisi, saling melengkapi, dan bisa saling mendidik anak-anak kita untuk jadi generasi bangsa. Itu saja. Keren. Oh. Sore, Sore. Ini maghrib nih. istri dari masa depan. Asik. Kayak buat my future husband nanti. Cuma minta satu sih, pondasi agama tuh penting banget kalau udah nikah. Butuh dibimbing, diarahi, terus kalau bisa setia ya, nggak usah aneh-aneh ya, gue gebuk loh. Pokoknya nggak usah macem-macem, udah anteng aja, nggak usah ngeliat ani-ani. Gue bisa kok jadi ani-ani. Ani-ani dia. Udah situ aja, pokoknya intinya sholat 5 waktu ya kan. Ya kalau bisa jadi suami istri yang soleh dan solehah. Amin. Amin. Yoms. Wah, gokil ini BABG kita episode kali ini ya. Penuh bawang ya. Iya, bincang alam berbeda ya. Alamnya alam dari segi pemikiran dan masa depan. Nah kayak gini nih asik nih. Asik, Jadi asik. bervalue gitu ya. Iya, Bervalue. betul. Oke. Ada isinya Ada gitu. Ada isinya. Lu bahas setan mulu. Horor. Oke, sampai jumpa di next episode. Silakan like, comment, dan subscribe. Dan Oke. follow akun kita ini nih. Ada di bawah. Di bawah. BAB. Terima kasih. Bincang Alam. berbeda. Berbeda.